Defisit anggaran coba ditutupi dengan utang pemerintah. Persoalan ekonomi kita semakin rumit karena keuangan negara tidak dikelola dengan baik. Anggaran terlalu banyak digunakan untuk membiayai proyek-proyek mercusuar yang tidak banyak berdampak pada kehidupan wong cilik. Tidak banyak berdampak kepada saudara-saudara kita yang terkategori miskin dan kurang mampu. Sementara itu, defisit anggaran coba ditutupi dengan utang pemerintah. Dalam 8 tahun terakhir ini, kenaikan utang pemerintah mencapai 3 kali lipat. Menurut Kementerian Keuangan, di awal tahun 2023 ini angkanya mencapai 7.733 triliun rupiah. Belum lagi utang BUMN yang semakin menggunung sebesar 1.640 triliun rupiah. Si Jokowi nama biadab. Gara-gara dia semua jadi kacau. Menteri Keuangan sama Danantara jadi saling lempar masalah utang kereta cepat. Daripada utang kereta cepat ini ditagih ke Menteri Keuangan atau Danantara, tagih sono ke Jokowi. Suruh dia tanggung jawab. Bayar utang kereta cepat. Kan dia yang ngotot pengen bangun kereta cepat. Kenapa jadi orang lain yang cebokin dia? Jepang udah nyamperin kita, datang dengan jaminan pembangunan tanpa APBN. Si Jokowinya malah lebih milih kerja bareng sama Cina untuk bangun kereta cepat yang akhirnya malah nguras APBN. Woi Jokowi Dodo, tanggung jawab lo. Jangan seenaknya abis bikin masalah terus tinggal gitu aja. Hutang sesungguhnya bukan menjadi masalah bila dia digunakan untuk kegiatan produktif. Karena dia kemudian memberikan manfaat bagi orang banyak. Problemnya ketika hutangnya tidak dipakai untuk aktivitas yang produktif. Yang kedua, pemanfaatannya banyak bocor. Nah itu masalah. Tapi bila tidak banyak bocor, dia bisa optimal. Nomor satu. Kemudian yang kedua, terkait dengan hutang ini. Rasio hutang kita itu ada ambang batasnya. Saat ini rasionya 37%, sekitar 8.000 triliun, 37% dari GDP kita. Kita menargetkan diturunkan itu menjadi di bawah 30%. Bagaimana caranya? Dua. Nomor satu, hutangnya dikecilin. Nomor dua, GDP-nya digedein. Oke? Karena dua cara itu akan membuat menjadi 30%. Nah, kita ingin GDP-nya dibesarkan. Sehingga rasio hutangnya turun. Lalu memastikan hutang ini dipakai yang saya sampaikan tadi. Kegiatan yang produktif dan diawasi dengan baik sehingga hutang itu tidak bocor. Ada transparansi, ada pelaporan yang baik, bisa dipertanggungjawabkan pada publik sehingga nanti memberikan manfaat kepada semuanya. Gitu kira-kira jawabannya. Seharusnya adalah tidak visible. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa di sini pelaksanaan tender ini tidak dilakukan secara profesional. Bahkan tidak ada tender. Tidak ada, bahkan tidak ada tender. Karena langsung penunjukan oleh Cina, karena uangnya kan dari sana. Nah, ini pun sangat menarik gitu, karena kalau kita lihat BUMN pun sebetulnya ada undang-undang procurement gitu kan, itu harus ada tender dan sebagainya. Berarti ini menarik lagi bahwa ini tidak ada, berarti benar-benar ada pelanggaran serius di situ. Nah, ini juga harus diselidiki, kenapa ini tidak ada tender, dan seolah-olah ada bahwa Jepang menawarkan 6,2 miliar, lalu kemudian China menawarkan 5,8 miliar, itu kan tender-tenderan yang diatur gitu kan? Bukan begitu Pak, bukan begitu. Pertama ini perjanjian dengan JICA, itu pakai G2G sekian, teman tiba-tiba diambil paksa untuk diberikan pada Cina. Itu jadi memang tidak ada tender, ini program kerjasama bilateral tadi. Iya, oke, itu menarik jadi. Nah itulah yang sebetulnya mereka yang berkapasitas dengan di hukum itu yang harus menyelidiki gitu, bahwa proyek ini pada awalnya adalah memang sudah tidak visible tapi dipaksakan. Nah, apakah hal ini jadi kalau kita lihat adalah apakah dari China ini terlibat atau tidak, bahwa seperti yang saya katakan bahwa proyek ini di China sendiri sebetulnya hampir 50-60% dari proyek yang di kita. Apakah di sini ada pihak China juga yang terlibat? Apakah di sini ada markup? Saya rasa ini harus diselidiki.
Kalau seandainya ini ada, seandainya ada, maka mereka harus bertanggung jawab gitu. Jadi di sini bagian dari negosiasinya. Jadi ini Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, ya sedang panas dan masih sangat panas pembahasan mengenai kereta cepat WUS, teman-teman. Yang ini bola panasnya masih bergulir ya. Siapa yang salah dan siapa yang bertanggung jawab atas kerugian ya, atas hutang yang sangat-sangat besar ya. Kereta cepat WUS ini teman-teman buatan Cina. Dan kalau kita lihat bagaimana pengamat ekonomi ya membeberkan fakta-fakta yang mengejutkan bahwa ternyata ada kebusukan yang luar biasa ya di belakang ya atau di balik kereta cepat WUS ini, teman-teman. Bagaimana pengamat ekonom tersebut mengatakan bahwa Indonesia hanya untuk membayar bunga dari hutang WUS ini aja ya hampir 2 triliun lebih. Itu tidak bisa, teman-teman. Karena pendapatan dari WUS ini sendiri ya itu hanya 1 triliun lebih saja. Bagaimana pokok hutangnya? Dan ini yang menarik ya. Bagaimana negara kita saat ini ya sangat-sangat luar biasa ya. Membuat kita bingung ya, teman-teman. Kereta cepat WUS ini adalah mega proyeknya Jokowi ya pada saat beliau menjabat. Bagaimana antusias masyarakat ya pada saat itu berbondong-bondong ya, untuk mengikuti perkembangan dari WUS ini ya sebagai negara yang besar. Ya memang teman-teman WUS ini sangat bagus, sangat modern dan sebagainya. Namun ya kalau kita melihat ini harganya memang sangat-sangat mahal. Ya, apalagi negara kita tidak cukup kuat dananya, teman-teman ya, untuk membayar WUS ini ya. Lebih baik dananya untuk yang lain, pendidikan misalnya, meningkatkan kualitas pendidikan. Ya. Pengamat ekonom mengatakan bahwa bahkan ada kejanggalan-kejanggalan seperti ya tidak adanya tender, teman-teman ya, di kereta cepat WUS ini. Ini menarik ya, bahkan hutang yang sebesar itu, teman-teman, ya membuat Menteri Keuangan ogah membayar hutang kereta cepat WUS ini, bahkan melemparnya kembali ke Danantara sebagai kepala dari BUMN yang ada. Dan ini yang menarik, bahwa ternyata Pak Jokowi setelah lengser meninggalkan jejak yang sangat luar biasa, dampak yang luar biasa ya, sehingga pemerintahan Pak Prabowo pusing nih, teman-teman, pusing dengan apa yang sudah terjadi ya. Dan kalau kita melihat bagaimana kritikan-kritikan yang diberikan oleh masyarakat terhadap Pak Jokowi, teman-teman, terhadap hutang WUS ini luar biasa. Bahkan mereka berespon ya supaya Pak Jokowi bertanggung jawab ya kan, diadili dan sebagainya tentang WUS ini. Dan kalau kita melihat gaya hidup masyarakat yang lebih memilih kendaraan pribadi ya ketimbang mengikuti transportasi umum, itu mungkin sedikit, teman-teman ya. Tapi tidak terlalu banyak ya. Jadi inilah kendala masyarakat kita. Bagaimana menurut kalian?